Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feviana dari El Kitchen. Biasanya saya membahas tentang makanan ya teman-teman. Di sini berbeda. Hari ini saya akan membahas tentang investasi, tentang teknik menabung, cara menabung, dan pengalaman saya sendiri setelah menggunakan teknik-teknik yang akan saya ceritakan pada hari ini. Di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara teknik menabung menggunakan kalender. Teman-teman masih ingat kan dengan kotak hijau ini? Ini saya masih tetap lanjut ya teman-teman. Pada hari ini saya bikin video di tanggal 25. Jadi tanggal 25 ini saya menabung di 25.000. Dan berikutnya saya akan juga menjelaskan tentang teknik lain-lainnya. Sepintas saja ya teman-teman. Sebagai info, saya juga mengumpulkan uang koin seribuan. Kapan-kapan kita bikin videonya ya, unboxing koin ini. Isinya berapa sih dengan wadah segini. Ini bekas wadah hand body ya teman-teman. Besok-besok kita bahas tentang ini. Di sini saya akan fokus dulu membahas tentang investasi. Menurut saya investasi yang efektif itu ada 3 macam ya teman-teman. Dari pengalaman saya sebagai mama rumah tangga, jadi investasi itu ada 3 macam. Menurut saya investasi properti, investasi emas, sama investasi saham. Kalau properti bagi kita yang emak-emak berpenghasilan ya lumayan sedikit ya teman-teman, karena kita mempunyai usaha kecil-kecilan, itu kayaknya tidak cocok ya teman-teman. Saham juga seperti itu. Kalau saham kita harus fokus, harus pantau terus, padahal kan kita sebagai mama juga banyak pekerjaannya ya, di samping mengurusi rumah tangga, anak-anak, sekolah anak-anak, dan lain-lain. Jadi menurut saya yang paling efektif buat kita para mama yaitu investasi emas. Lah, yang jadi masalah kalau kita berinvestasi emas, otomatis kita membeli emas dalam bentuk perhiasan atau batangan, dan itu juga merasa berat karena kan kita harus mengumpulkan berapa sekian uang baru kita bisa membelikannya emas. Ternyata saya menemukan solusinya. Saat kita investasi emas, kita tidak harus mengumpulkan beratus-ratus ribu uang dulu baru kita pergi ke toko emas beli emas. Tidak, saya menggunakan satu ini ya teman-teman. Coba lihat sebentar. Saya menemukan ini. Investasi emas, tabungan emas penggadaian. Ini efektif banget teman-teman. Saya akan menjelaskan. Saya membuka tabungan emas itu pertama kali di tahun, sebentar teman-teman, 2018, itu bulan 10. Di situ saya pertama kali lihat dari YouTube. Terus kenapa saya tidak mencoba menurut saya? Jadi saya mencoba untuk membuat tabungan emas. Pertama kali saya datang ke Penggadaian. Selama ini menurut saya itu Penggadaian itu isinya itu cuma menggadaikan, cuma simpan pinjam dan lain-lain. Image saya seperti itu, tapi karena saya tidak tahu, terus akhirnya saya mendapatkan info tentang tabungan emas ini, jadi saya memberanikan diri ke Penggadaian teman-teman. Ternyata di sana saya juga mendapatkan info yang luar biasa. Ternyata dengan cara menabung emas Penggadaian, jadi kita tidak perlu mempunyai nominal sekian untuk mendapatkan emas. Caranya teman-teman bisa datang ke Penggadaian. Nanti di Penggadaian nanti kita dijelaskan cara-caranya. Ada pendaftaran administrasi pertama kali. Kalau tidak salah administrasinya itu 50.000. Jadi kita menabung pertama kali itu minimal 100.000, yang 50.000 untuk administrasi. Tapi beruntungnya saya waktu ke sana, ternyata lagi promo, lagi gencar-gencarnya Penggadaian untuk memikat konsumen menggunakan tabungan emas. Jadi waktu saya ke sana, saya gratis administrasi teman-teman. Jadi saya hanya membayar 50.000 dan itu langsung masuk sebagai investasi pertama kali emas saya. Kita lanjut ya teman-teman.
pertama kali saya membuka rekening tabungan emas ini Pegadaian, saya hanya mendaftar pakai uang 50.000, berhubung lagi diskon, lagi promo ya teman-teman, bukan diskon ya, promo. Jadi uang 50.000 saya itu langsung diakumulasikan dalam bentuk gram. Jadi saya mendapatkan 0,01 gram emas. Jadi gini teman-teman, sistemnya Mas Pegadaian ini, berapapun uang yang kita simpan di sini boleh minimal dari penyimpanan waktu itu sesuai dengan harga emas ya teman-teman. Jadi per 0,01 gram. Jadi kalau seandainya emas hari ini 800 atau 850, berarti minimal kita boleh menabung ke tabungan emas ini 8.500 lah. Dengan nominal 8.500 kita bisa mendapatkan emas seberat 0,01 gram. Jadi teman-teman punya uang berapapun bisa dimasukkan di sini. Jangan dipikirkan nanti dapatnya berapa, harus berapa bulan kita baru dapat emas batangan. Jangan dipikirkan teman-teman, anggap aja uang jajan uang apa gitu ya. Jadi tidak terasa, tahu-tahu nih dapatnya banyak gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang sisa belanja, uang kembalian parkir atau apapun, bisa dimasukkan ke tabungan emas ini. Seperti saya teman-teman, saya kan mempunyai usaha kuliner kecil-kecilan lah. Saya bikin salad, bikin cake, bikin banana cake, roll tape, salad buah, zubazu, pokoknya makanan kecil-kecil, katsu kayak gitu-gitu. Sering dapat pesanan dari kantor suami untuk makan siang para teman-temannya, pegawai atau dosen-dosen. Itu dari hasil itu saya kumpulkan teman-teman. Jadi saya hari ini dapat pesanan, saya langsung kirim. Setelah kirim kan saya langsung dapat uang nih. Dari uang itu biasanya saya langsung potong uang pokoknya, uang pokok buat modal. Selanjutnya sisanya itu kan laba saya langsung lari ke Pegadaian teman-teman. Jadi menurut saya itu lebih efektif dan tidak akan tergoda ya teman-teman. Kalau udah nyampe rumah itu pasti tergoda nih, pasti mau beli buat ini, buat itu, buat ini dan buat itu. Kalau kita langsung, kita lebih disiplin, itu kita lumayan nih dapatnya. Jadi saya sering melakukan hal itu. Setiap saya ngirim barang, langsung saya ke Pegadaian untuk menabung teman-teman. Oh iya, di tahun 2019 baru setahun saya nabung itu teman-teman. Ternyata suami saya berkeinginan beli kendaraan nih teman-teman, beli mobil. Waktu itu beliaunya dengan uang sekian ya, karena saya dan suami tidak membiasakan diri untuk meminjam uang di bank karena takut riba ya teman-teman. Jadi saya dan suami itu punya prinsip kalau pengen apapun harus menabung. Jadi kami menabung dari uang yang kecil, seadanya ya teman-teman, sebisanya kita menyisihkan uang. Jadi kalau kita punya keinginan itu kita tidak tidak meminjam uang di bank, jadi kita menabung. Nah itu waktu suami beli mobil itu teman-teman, ternyata uangnya kurang. Suami itu bingung mau kemana, mau pinjam kemana. Terus saya tuh dengan inisiatif saya sendiri, dengan keinginan saya sendiri ingin membantu suami, saya juga bilang saya ingin uang mobil itu juga uang saya, jadi saya merasa memiliki. Waktu itu saya bilang ke suami, kenapa nggak mencairkan uang tabungan emas saya. Cairkan tabungan emas saya dan alhamdulillah cukup dan bisa untuk menambah kekurangan suami dalam membeli mobil. Itu tadi salah satu pengalaman saya teman-teman, manfaat saya menabung emas di Pegadaian. Ada manfaatnya, saya bisa kebeli mobil walaupun sebagian besar uang suami. Jadi tapi saya merasa bangga, saya juga ikut serta dalam berpartisipasi lah membeli mobil. Terus ada uang saya walaupun nggak banyak, tapi saya bangga saya bisa menyisihkan uang dengan cara ini tabungan emas teman-teman. Jadi menurut saya tuh tabungan emas Pegadaian itu efektif banget. Jadi buat para ibu rumah tangga,
adik-adik sekolah, kuliah bisa menyisihkan uang untuk tabungan emas. Jadi tidak perlu dengan uang nominal yang banyak sekian berapa ratus harus beli 1 gram 2 gram gitu, tidak perlu teman-teman. Jadi teman-teman berapapun uangnya minimal mungkin ya, kalau kita bisa global aja minimal 10.000 lah, walaupun bisa juga sih 8.500 apa 9.000 bisa, tapi kita pukul rata 10.000 itu kita bisa mendapatkan emas. Jadi nanti diakumulasikan dalam bentuk gram, jadi tidak dalam bentuk uang, jadi dalam bentuk gram. Oh ya teman-teman, keuntungannya lagi nih, kita investasi emas di Pegadaian tuh menurut saya pribadi itu pertama tadi efektif karena tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan emas. Terus caranya gampang banget, bisa lewat online. Sekarang bisa pakai aplikasi online-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mantau nih nanti harga emas hari ini berapa, terus kenaikannya atau turun itu berapa, nanti bisa terlihat. Kalau teman-teman nggak sempat nih datang ke Pegadaian untuk menabung, teman-teman bisa juga lewat online, jadi kayak lewat transfer gitu teman-teman. Jadi kita tuh tetap sama seperti tabungan biasa, ada nomor rekeningnya, ada identitas pribadi kita, pokoknya komplit seperti kayak kita nabung di bank seperti biasa, tapi ini dalam bentuk emas. Oh iya, saya tadi ceritakan ya teman-teman, saya pernah mencairkan emas itu di Pegadaian tuh bisa kita cairkan dalam bentuk nominal uang atau dalam bentuk batangan. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya saya udah punya banyak nih, seandainya udah punya berapa ya, 10 gram gitu, seandainya 10 gram emas, terus saya pengen punya emas batangan, pengen ngumpulin emas batangan, saya bisa mencairkan ke Pegadaian dengan syarat kalau cetak itu namanya cairnya dengan cetak gitu ya, cetak barang gitu, cetak hantam, itu kita harus ke Pegadaian, janjian dulu sama pegawai Pegadaiannya. Jadi besok ini saya mau mencairkan emas saya dalam bentuk hantam, dalam bentuk batangan gitu bisa. Tapi kalau teman-teman butuhnya mendesak keuangan gitu, seandainya tiba-tiba saya harus butuh dan nggak tahu harus kemana gitu, kita punya ini, kita cairkan aja teman-teman. Ini prosesnya cepet banget. Jadi saya cuma datang ke sana, saya bilang, Mas saya mau mencairkan emas saya sekian gram, bisa ndak gitu, bisa teman-teman. Prosesnya nggak ada 10 menit kayaknya ya, dari kita dipanggil loh ya. Kalau dari antri mungkin tergantung antriannya, jadi kita tuh cuma kurang lebih nggak nyampe 10 menit menurut saya. Nanti masnya mau setujui dan lain-lain, nanti setelah itu uang kita cair. Uang kita cair itu kalau kita pengen aktif terus, tetap aktif ya teman-teman. Kayak pengalaman saya kemarin tuh, karena butuh untuk beli mobil, jadi saya cairkan semuanya. Setelah itu pegawainya Pegadaian tuh menyarankan saya untuk menyisihkan uang 100.000. Jadi 100.000 tetap ada di rekening saya, agar tetap aktif ya teman-teman. Jadi besok-besok kalau saya mau menabung lagi bisa langsung melanjutkan. Jadi ini saya terakhir tanggal berapa ya teman-teman, tanggal 16 Januari 2019 itu saya udah mencairkan. Berarti saya dari nabung itu nggak nyampe setahun teman-teman. Itu saya sampai sekarang sih belum nabung lagi karena terbengkalai ya teman-teman. Sempat saya sakit, terus banyak pekerjaan, jadi saya belum aktif lagi. Dan hari ini saya mau ke Pegadaian, teman-teman mau ikut saya ke Pegadaian? Kita lihat ya, saya akan menabung lagi di Pegadaian. Ikutin saya terus. Perkenalkan ya teman-teman, ini teman saya yang mau buka rekening bank di Pegadaian. Perkenalkan teman saya. Halo, saya Kristia. Saya ikut Bu Evi ini. Mau ke Pegadaian. Bikin rekening tabungan emas. Siapa tahu itu jadi miliarder. Amin. Gimana kesan-kesannya Bu Yuli itu, kenapa kok tertarik untuk menabung di Pegadaian Emas tuh kenapa? Tertariknya ya dengan sisa yang sedikit, siapa tahu bisa jadi bukit nanti. Amin. Ya itu ya motivasi teman-teman semua. Kita ke Pegadaian dulu ya, saya sama Bu Kristia. Oke, kita lanjut lagi. Kita
daftar formulir. Ternyata promo di Penggadainya udah habis, jadi pendaftarannya normal sekitar 50.000. Tanda tangan. Pas nanti. Udah bisa pilih. Alhamdulillah udah punya rekening baru. 10 sama 30. 10.000 admin buka rekening 30, total 40. Yang 10-nya lagi masuk ke rekening awal. Oh gitu. 0,01. Tadi pun nabung lagi 300 kan? 0,03. Ada historinya di sini. Katanya. Kalau mau apa namanya? Nabung bisa langsung di sini atau enggak pakai aplikasi. Itu pakai Android. Iya. Android download dulu di Play Store Pegadaian Digital namanya. Pegadaian digital. Nah, di Play Store nanti isi data dulu, setelah itu nanti kami linkkan CIF-nya di sini. CIF-nya ini Bu. Di data nasabah kan ada CIF. Nah ini, nanti kami linkkan. Itu nanti misalkan Ibu ada nomor rekening apa, langsung kami daftarkan juga. Jadi misalkan nabung pakai aplikasi bisa. Di sini cuma untuk ngeprint, untuk masukin aja bisa. Gitu. Kalau kesini aja? Ya, Bisa. kalau ini Kalau punya aku kan dulu kan downloadnya di HP yang lama. HP lama tuh hilang. Terus biar Mas, download lagi gitu ya? Bisa enggak? Double. loginnya apa enggak? Loginmu apa enggak? Kalau loginnya apa enggak apa-apa. Kalau enggak apa? Kalau loginnya apa enggak? Nah nanti takutnya double. Enggak kali aku. Login tuh sama email beda. Ya terserah. Kemarin yang didaftarkan apa? Nomor telepon atau email? Login pertama kali nomor telepon atau email? Oh gitu, kalau seandainya tahu langsung download aplikasinya lagi gitu aja? Download dulu nanti bisa langsung login. Oh, Yang penting username password login apa gitu ya? Oh suami kayaknya yang dulu waktu ini. Ya udah nanti coba tak download dulu baru. Oke, makasih. Alhamdulillah teman-temanku udah punya rekening baru. Rekening tabungan emas Penggadaian. Jadi nominalnya diakumulasikan menjadi gram ya teman-teman. Ternyata administrasinya 50 ya Bu Yuli tadi ya. Administrasinya 50, promonya udah habis. Administrasinya cuma 10.000. Oh, administrasi 10.000. Administrasinya 10.000, biaya pengelolaan rekening 30.000. Setoran awal 40.